Yes, yes, yes. Semua sehat kan? Puji Tuhan. Kemarin sudah mengikuti perayaan Natal anak sekolah minggu kan ya? Semua sukacita? Kakak yakin semua sukacita, walaupun adik-adik merayakan ibadah Natalnya hanya melalui live streaming. Tetapi kakak percaya adik-adik pasti sukacita. Doa kita semoga tahun depan 2021 kita sudah bisa merayakan Natal kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kami panjatkan padamu di pagi hari yang indah ini, atas segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami dalam tidur kami sepanjang malam tadi, dan dengan kasih-Mu Engkau membangunkan kami kembali di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati ibadah kami ini Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Engkau memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Semua bernyanyi ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, kita serahkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Bapa, sehingga firman yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dapat menjadi pedoman di dalam tingkah laku kami Bapa, di dalam menjalani kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22 dengan judul Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota,
Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, itu adik-adik, firman ini bercerita tentang kejadian ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati sebuah tempat. Dan waktu itu Tuhan Yesus merasakan lapar, ya. Lalu dia melihat sebuah pohon, yaitu pohon ara. Dan kita sudah baca tadi, karena pohon ara itu tidak berbuah, Tuhan Yesus mengutuknya. Selamanya kamu tidak akan berbuah, katanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Ya, murid-murid menjadi sangat heran. Kok bisa seperti itu? Hanya dengan ucapan Tuhan Yesus, maka terjadi kekeringan pada pohon ara. Nah, adik-adik, kita lihat dari ayat ini ada 4 yang harus kita perhatikan, ya. Yaitu yang pertama Tuhan Yesus menginginkan buah dari pohon ara. Ya. Kalau ini dikisahkan kepada kita semua, Tuhan menghendaki kita berbuah. Bukan cuma sekedar hidup seperti pohon ara tadi, dia hanya mempunyai daun-daun saja, tapi tidak berbuah. Kita juga sama, Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberikan kepintaran kepada kita. Tuhan mau kita berbuah. Berbuah apa adik-adik? Berbuah kebaikan. Ya. Berbuah kebaikan yang bermanfaat buat lingkungan kita, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat teman-teman kita, bermanfaat buat negara kita, bahkan bermanfaat buat dunia kita. Itulah yang diharapkan Tuhan dari kita, ya. Jadi bagaimana kalau anak sekolah minggu yang suka bohong, yang masih suka berkelahi, yang masih suka mengganggu teman, yang masih suka melawan orang tua, yang tidak patuh kepada nasihat guru dan nasihat orang tua, itu masih ada kan? Nah, itu bukan perbuatan buah yang baik, ya adik-adik. Jadi itu jangan lagi kita lakukan. Tuhan tidak suka itu. Sama seperti pohon ara, kalau dia tidak berbuah, dia akan dikutuk menjadi tidak berbuah selamanya. Nah, kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan. Kalau anak-anak sekolah minggu masih suka bohong, mulai sekarang kita harus bertobat. Tidak mau bohong lagi. Lebih baik jujur. Lebih baik mengungkapkan perasaan dengan benar. Tidak usah berbohong. Kalau menginginkan sesuatu tidak usah harus mencuri. Ayo bertobat. Kita coba meminta kepada orang tua atau meminta kepada teman. Kalau nggak dikasih, ya jangan sakit hati. Tapi tidak boleh mencuri, melawan kepada orang tua, menentang aturan orang tua, ya. Orang tua itu adalah orang yang sangat mengasihi kita, orang yang dengan tulus memikirkan apa yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak semua. Nah, kalau kita melawan mereka, hati mereka akan sedih, ya. Mulai saat ini bertobat, jangan lagi. Kita sudah anak-anak Tuhan, kita mau berbuah segala kebaikan, tidak mau lagi berbohong, tidak mau lagi melawan kepada orang tua, bahkan tidak mau lagi melakukan segala sesuatu yang tidak baik, ya adik-adik ya. Lalu kedua, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu berasal dari iman. Berasal dari iman. Bagaimana berasal dari iman? Iman adalah percaya kita kepada Tuhan.
kita yakin bahwa ucapan Tuhan adalah baik untuk kehidupan kita. Kita percaya kepada teladan Tuhan Yesus, itulah iman kita. Nah, dengan beriman yang kuat, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tentu kita tidak akan berjuang untuk melakukan kebaikan. Ya adik-adik, dengan iman kita mampu, kita dimampukan untuk melakukan banyak perkara. Kita bisa dimampukan melakukan banyak kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya berkata-kata kepada pohon ara itu. Tapi terjadilah pohon ara itu kering. Kita juga sama, ya adik-adik. Kalau kamu punya cita-cita yang besar, dengan imanmu, iman percayamu kepada Tuhan, kamu yakin dan percaya itu akan tercapai. Amin. Amin. Bahkan di sini dikatakan, kalau saja di ayat berapa tadi ya? Nih, di ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Kamu percaya? Ayo kita buktikan. Kita makin tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kehidupan kita, banyak kemampuan-kemampuan yang akan Tuhan berikan kepada kita oleh besarnya iman kita. Semakin besar iman kita kepada Tuhan, maka semakin besar kemampuan kita untuk mencapai keluar biasaan. Ya adik-adik, bahkan gunung katanya bisa dipindahkan. Ya, kita percaya apapun kesulitan kita di dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapat penyelesaian. Ya, apapun yang kita inginkan, yang kita tujukan dengan baik, kita bersandar kepada Tuhan, kita beriman teguh kepada Tuhan, akan tercapai. Ya adik-adik. Lalu yang ketiga, ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai teladan kita, pastinya akan terjalin hubungan yang dekat kepada Tuhan. Ya, walaupun dengan mata kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan dengan hati dan jiwa kita bahwa Tuhan dekat dengan kita. Itulah hubungan yang erat. Ya, dalam keadaan bahagia, kita tetap ingat Tuhan. Dalam keadaan sedih, kita tetap ingat Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam keadaan sedih, kita bisa tetap akan bersuka cita. Kita mampu mengucap syukur, ya. Dalam keadaan, apalagi dalam keadaan bahagia, kita akan bersyukur kepada Tuhan, ya. Iman percaya kita membawa kedekatan kita, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan sangat enak. Apapun persoalan kita, besar kecil, mampu kita hadapi. Apapun perasaan yang kita hadapi, senang atau sedih, dekat dengan Tuhan bisa kita hadapi. Ya adik-adik. Lalu kemudian yang keempat, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan mengizinkan Tuhan itu bertahta di dalam hati kita. Ya, Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Sehingga dengan begitu kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita sudah tahu ini baik, pasti kita berusaha mengejar untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh itu tidak baik, kita pasti menghindar. Ya, itu karena ada roh Tuhan di dalam diri kita yang menuntun kita, menuntun adik-adik semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya adik-adik, itulah firman kita yang kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari bersama-sama dari Matius 21 ayat 18 dan 22. Dan minggu ini adalah Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent
Tentunya minggu kemarin adalah minggu Advent yang pertama. Minggu Advent itu ada 4 adik-adik. Minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, minggu Advent ketiga, minggu Advent keempat, dan kemudian kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Minggu Advent pertama yang kemarin itu kita menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Melihat sikap kita, memperbaiki sikap kita, menyiapkan sikap kita. Bagaimana sikap yang baik untuk menyambut Tuhan Yesus? Ya. Kemudian di Advent yang kedua, di Advent yang kedua ini kita diajak untuk melakukan pertobatan. Ya, banyak sudah kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak kita melakukan banyak kesalahan. Seperti tadi kakak sudah buka, ada yang suka bohong, ada yang suka mengambil yang bukan hak miliknya, ada yang suka melawan kepada orang tua. Itu adalah keburukan. Itu bukan perintah Tuhan. Nah, ada saatnya di sini di minggu Advent kedua ini kita diajak untuk bertobat, meninggalkan semua sifat-sifat kita yang buruk, meninggalkan semua kelakuan-kelakuan kita yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya adik-adik, minggu depan adalah Advent yang ketiga. Bagaimana Advent yang ketiga? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan akan datang, kita persiapkan hati kita, diri kita, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mari Tuhan, datanglah. Kami sudah siap. Kami sudah mempersiapkan sikap kami sudah bertobat meninggalkan hal-hal yang buruk. Mari Tuhan, datanglah. Ya, kemudian Advent yang keempat mengajak kita untuk melihat dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan telah lahir di bumi. Tuhan telah lahir di dalam hati kita. Ya, kita harus bersukacita. Apapun kondisi saat ini, kita tetap bersama dengan Tuhan. Seperti tadi kakak bilang, dalam suka maupun duka, kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kita pasti akan mampu melaluinya. Ya adik-adik, sekarang masa pandemi, masa yang sangat berbeda. Kita kemarin bernatal hanya melalui live streaming, tidak bisa langsung bertemu di gereja ataupun di gedung. Tapi tidak apa-apa, kita tetap bersuka cita. Yesus tetap lahir di dalam hati kita, ya. Kita tetap memperbaharui diri, kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap ikuti protokol kesehatan, ya. Patuh, jadilah anak yang baik. Tuhan memberkati kita. Hafalan kita hari ini adik-adik diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Mari kita bernyanyi yuk. Yesus menginginkan daku. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih juga Tuhan buat pagi ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Masukkan ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di setiap hari. Tuhan, Engkau juga yang memberkati semua pendeta kami, semua para halado kami, semua guru sekolah minggu, semua orang tua kami Tuhan, dan semua adik-adik kami. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya.
Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.